Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya, selamat pagi, shalom. Shalom. Terutama jemaat GBI Purwodadi. Kangen sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tetap bersyukur dan kita mau tetap semangat mencari Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, janji Allah yang digenapi dalam hidup kita. Kita bersyukur dan kita mau bersuka cita pagi hari ini menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan semuanya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Karena itu kami mau terus bersyukur dan kami mau terus percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang berseru kepada Engkau. Engkau memberkati dan menolong setiap umat-Mu yang saat ini di rumah-rumah berdoa beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menyembah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari segenap hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita akui Tuhan adalah kekuatan, sumber dalam hidup kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari katakan Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopangku. yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami akui Engkau Tuhan, keselamatan kami. Bukan dengan kekuatanku
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi katakan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. benar Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak-sorai. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau. Engkau gunung batu keselamatan. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah yang hidup. Shikaralamoya. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati memuja-Mu. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah Allah. Haleluya. Oh, ya nama-nama ya haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Segenap hati kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Sebab Engkaulah El Shaddai. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Mari saudara, katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Yes, Kau sanggup oh
Dan intinya kami mengucap syukur untuk semua limpah rahmat Tuhan, sehingga di dalam segala sesuatu keadaan apapun, Tuhan tetap mengingat kami, memberkati kami, dan oleh anugerah-Mu, hari ini kami terus boleh mengadakan ibadah kami, baik kami yang ada di gereja ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan tetap hadir, dan bahkan semua yang kami kerjakan ini akan melampaui segala waktu, kapanpun, bahkan kalau sudah menjadi rekaman, maka ibadah ini dinikmati dan Tuhan tetap hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Urapi kami, baik kami yang mendengar maupun anak-Mu yang membagikan firman-Mu, sehingga semua kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan berkat baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Salam. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah dan ini adalah hari yang istimewa. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi kita nanti akan melanjutkan memahami mengenai Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar Roh Kudus dibicarakan, dan bahkan beberapa hari ini kita juga sudah mendalami, mengingat kembali apa itu, siapa itu Roh Kudus dan bagaimana kerjanya Roh Kudus dan seterusnya. Nah, saya berharap pagi hari ini melengkapinya, dan ini adalah hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, judul firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk dibagikan kepada saudara sekalian adalah kedahsyatan yang tak mudah dimengerti. Kedahsyatan yang tak mudah dimengerti. Nah, mari kita mengingat kembali Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya baca untuk saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sampai di situ pembacaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedahsyatan yang tak mudah dimengerti. Bagian pertama saya beri judul pertolongan di tengah tekanan. Nah, bagian pertama di poin pertama ini mari kita ingat bahwa suasana masih dalam tekanan. Mulai beberapa minggu lalu sudah selalu kita ingat bahwa para murid itu ada di bawah
tekanan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu mereka takut kepada para musuh-musuh yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, orang-orang Yahudi yang benci Yesus. Dan para murid masih tetap menyembunyikan diri, takut ditangkap dan dipenjara menghadapi ancaman kematian. Karena teman-teman mereka mengalami seperti itu. Dan dikatakan ada yang sampai benar-benar mati, saudara. Jadi ini ketakutan ini masuk akal, beralasan. Nah, sekali lagi ini mirip kita pada akhir bulan Mei tahun 2020 ini, seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tanggap darurat COVID-19. Jadi banyak dari kita hanya ada di rumah saja, jadi kita dianjurkan memang ada di rumah saja, dan kita menghadapi musuh yang tersembunyi, yaitu virus yang tidak kelihatan tetapi sudah terbukti di Indonesia sampai kemarin sore yang saya tahu memakan korban lebih dari 1.000 sejak mungkin terhitung mulai bulan apa itu ya, akhir Januari, sekitar Februari seperti itu, ini sampai bulan Mei. Nah, jadi suasana masih dalam tekanan mirip kita. Ini kembali kepada para murid itu. Nah, lalu yang poin berikutnya di bagian pertama ini adalah turunnya Roh Kudus adalah pertolongan luar biasa. Kenapa begitu? Turunnya Roh Kudus yang dicurahkan memenuhi para murid adalah pertolongan yang luar biasa yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh para murid itu akan terjadi hari itu seperti itu. Kita simak sekali lagi bahwa dengan kepenuhan Roh Kudus itu para murid mendapat kekuatan dan mendapat keberanian yang luar biasa. Mereka tanpa takut keluar dari ruangan atas, tadi diceritakan di sana, di ruangan atas, di sebuah ruangan atas di kota Yerusalem, di mana mereka berkumpul dengan sembunyi-sembunyi. Roh Kudus dicurahkan memenuhi para murid itu dengan tanda-tanda lahiriah. Ya, ini semua harusnya sudah memaklumi. Ada suara angin yang keras, ada lidah-lidah api, ada mujizat bahasa, seperti tadi kita pahami di bacaan tadi, di kisahnya tadi. Dan tanda yang jelas tidak terbantah adalah bahwa para murid Tuhan Yesus itu mendapatkan kekuatan luar biasa. Mereka mendapatkan keberanian, percaya diri, dan kemantapan melayani Tuhan. Kalau tadinya mereka takut mati untuk ditangkap oleh musuh-musuh mereka, tapi sekarang keadaan menjadi terbalik. Ancaman masih ada, tetapi keberanian, kemantapan, percaya diri itu sedemikian menguasai mereka ini. Nah, sekali lagi kita ingat, Petrus kemudian berkhotbah dengan lantang dan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 nanti ayat yang ke-41, lalu 3.000 orang bertobat mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini sebuah kalau sesuatu yang negatif namanya tragedi, tapi kalau ini sesuatu yang positif namanya surprise, kira-kira begitu. Surprise luar biasa, kegegeran tapi kegegeran yang luar biasa. Nah, bukankah ini kontras dengan hari-hari sebelumnya di mana Simon Petrus menangis terseduh-seduh ketika dia menyangkal Tuhan Yesus dan beradu pandang sama Tuhan. Dia adalah orang yang nelongso, saudara, yang sedih sedemikian rupa. Nah, dalam kisah-kisah selanjutnya, para murid itu juga membuat mujizat luar biasa, hal-hal gaib yang arahnya untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka perbuat. Jadi, secara lahiriah, dunia menyaksikan bahwa para murid Yesus itu memiliki kesaktian, saudara. Dan jangan salah, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar para murid itu. Yang kalau menurut saya, yang tadinya tidak mereka pikirkan. Itu loh. Jadi sebelum kepenuhan Roh Kudus itu cara berpikir para murid ini lain. Tidak ada itu diceritakan ada orang yang berani mati untuk nginjil seperti itu sebelum turunnya Roh Kudus. Mereka lebih banyak diceritakan ketakutan, sedih karena ditinggal Tuhan Yesus seperti itu. Kecewa, gelo gitu ya karena ingin menjadikan Tuhan Yesus raja atau kaisar, menggantikan kaisar Romawi. Nah, jadi pikirannya itu. Jadi paradigma berpikir ini berubah ketika Roh Kudus datang. Wow, pernahkah saudara ini menyadari semacam ini?
Ya, kuasa dari Roh Kudus itu terbukti mempengaruhi ribuan orang yang akhirnya menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ini yang saya sebut pertolongan di tengah tekanan. Jadi kalau pakai berpikir cara murid-murid waktu itu, ini mungkin orang yang tidak ada di situ. Katakanlah misalnya ada orang di rumah begitu, wah kok sekarang ada perubahan luar biasa ya. Rasul-rasul itu Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya itu mereka itu mau memperoleh keberanian luar biasa. Wah kita menang loh ini, wah kita mendobrak apa istilahnya tekanan, mendobrak tekanan dan itu di luar kekuasaan mereka. Mereka mendapatkan percaya diri keberanian yang semacam itu karena Roh Kudus. Luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat bagian 2. Bagian 2 saya beri judul tersingkapnya sebuah rencana besar. Tersingkapnya sebuah rencana besar. Poin yang di bawah, nah poin 1 dari bagian 2 ini, pencurahan Roh Kudus sudah direncanakan. Nah ini loh, pencurahan Roh Kudus itu sudah direncanakan. Bagi para murid pada waktu itu dimungkinkan yang mereka rasakan adalah adanya kejadian luar biasa. Nah itu aja. Perhatikan sejak awal para murid itu tercatat belum memiliki kesadaran akan proyek besar gurunya. Belum. Ya. Walaupun mereka itu pernah diutus oleh Tuhan Yesus 70 murid untuk pergi mengabarkan kabar keselamatan, tapi tidak dicatat di dalam kitab Injil bahwa mereka dedikasinya untuk itu belum seperti ketika mereka sudah kepenuhan Roh Kudus, saudara. Jadi paradigma berpikirnya berbeda. Tapi dengan adanya Roh Kudus turun ke atas mereka ini sebetulnya kita bisa katakan bahwa tekanan teratasi. Halo. Tekanan teratasi. Dengan hadirnya Roh Kudus memenuhi mereka ini. Walaupun tadinya yang dicatat dalam sejarah suci dalam kitab Injil adalah mereka berkutat di sekitar rasa kehilangan akan gurunya, ketakutan kepada musuh, dan dimungkinkan adalah rasa keputusasaan karena tiba-tiba kehilangan pegangan semacam itu. Nah di tengah keterpurukan mereka menghadapi kehilangan akan gurunya yang sakti mandraguna itu, tiba-tiba ada peristiwa dicurahkannya Roh Kudus. Ini adalah pertolongan yang luar biasa untuk keadaan mereka yang seperti itu. Namun ternyata saudara, di luar pemahaman para murid waktu itu, bahkan mungkin di luar yang kita asumsikan, kita yang membaca pada zaman sekarang saja, maka peristiwa yang menolong keadaan mereka itu, menolong dari situasi yang gawat itu, ternyata adalah peristiwa yang sudah termasuk dalam rencana besar Tuhan sejak awal. Nah, ingat Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan penekanan berkali-kali. Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan penekanan berkali-kali. Ingat, kalau boleh saya sampaikan, di Yohanes pasal 14 ayat 18 itu Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Loh kan berarti itu sebetulnya sudah dinyatakan sebelumnya juga. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Sebentar lagi, aku hanya bersama-sama kamu sebentar lagi saja. Istilah saya dengan bahasa saya semacam itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu berikutnya, yang di ayat 16 di Yohanes masih di pasal 14 itu, aku akan mengutus penolong yang lain. Jadi yang disebut penolong yang lain ini adalah Roh Kudus itu sudah disebut. Ya, nanti di pasal 15 dari Injil Yohanes, penghibur yaitu Roh kebenaran akan diutus Bapa kepadamu. Jadi ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus berkali-kali. Lalu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini belum loh, Roh Kudus belum turun loh waktu itu loh. Ini sudah dikatakan. Jadi jelas di sini pernyataan Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bahkan di sini dikatakan,
aku datang kembali kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku datang kembali kepadamu. Siapa yang dikatakan akan datang? Aku Yesus. Sampai di sini kadang-kadang kita enggak memperhatikan kalimatnya Tuhan Yesus ini. Jadi kalau Roh Kudus datang, itu yang datang itu tidak semata-mata Roh Kudus. Makanya kita percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Karena apa? Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu. Siapa yang datang ternyata? Roh Kudus, saudara. Nah itu. Jadi jelas yang datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri dengan utusannya yaitu Roh Kudus. Seperti itu. Kalau enggak salah mungkin beberapa minggu yang lalu dalam ibadah online ini juga saya katakan bahwa kalau Tuhan Yesus masih dengan tubuhnya, karena kita percaya, umat Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa manusia, Allah yang mengambil rupa manusia. Maka kalau dia pakai satu tubuh saja, dia terbatas, hanya satu tubuh saja. Tetapi Tuhan, 2 minggu lalu kalau nggak salah, kita teliti, lebih baik aku pergi sekarang. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Kan semacam itu. Jadi akan lebih menguntungkan kalau Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus itu nanti akan memperluas, memperlebar karya Tuhan di muka bumi ini. Luar biasa. Sangat masuk akal kalau para murid itu setelah kepenuhan Roh Kudus menjadi memiliki kekuatan, memiliki keberanian, percaya diri dalam kemantapan. Siapa lagi yang ditakutkan kalau Tuhan bertahta dalam diri mereka masing-masing? Halo? Siapa lagi yang ditakutkan kalau Allah ada di dalam diri mereka? Itu saudara. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang luar biasa di mana Tuhan sendiri dengan cara yang di luar akal manusia menjadi penolong kepada masing-masing muridnya itu. Dan itu berlangsung sampai hari ini, jangan lupa. Kepada orang-orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bertahta di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, di sini saya berharap baik yang di sini maupun yang di rumah sudah mengaminkannya. Banyak yang mampu menghayati dan merasakan semacam ini. Orang yang penuh Roh Kudus itu mendapat pertolongan yang luar biasa. Nah, mereka jadi tidak takut mati. Dan oleh kehendak Tuhan memang akhirnya beberapa dari mereka menjadi martir Tuhan, saudara. Tapi bukan berarti menjadi martir ini sesuatu yang negatif. Yaitu memang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ingat bahwa yang namanya penganiayaan itu adalah karunia. Jadi kalau orang tidak diberi karunia penderitaan, ada ayatnya kan, itu orang tidak usah takut untuk menjadi martir. Orang-orang yang menjadi martir itu ya memang, saya pernah ketemu seperti orang semacam itu lebih dari satu. Orang yang katakan kalau disembelih dalam nama Yesus pun memuji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang kalau bisa merasakan semacam itu. Loh, ada orang-orang yang semacam itu. Sampai hari ini saudara, teman-teman saya, saudara ya. Nah, pernahkah kita berpikir akan situasi kita saat ini? Hari ini kita merayakan rangkaian peristiwa Paskah dalam keprihatinan besar. Sampai hari Pentakosta ini mirip para murid waktu itu. Apakah ada rencana besar Tuhan yang telah dinyatakan dalam kitab suci yang berkaitan dengan peristiwa akhir-akhir ini bagi kita sekarang ini? Jangan-jangan karena terlalu bebalnya kita, terlalu bodohnya akan kehendak Tuhan, kita tidak memahami rencana besar di balik semua ini. Jangan-jangan. Nah, oleh karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya dan saudara bersama-sama. Kalau sudah bicara mengenai pendekatan kepada Tuhan, pengenalan kepada Tuhan, kedekatan, kekariban kita dengan Tuhan, ini tidak tergantung oleh pinter tidaknya seseorang, cerdas tidaknya seseorang, hafal tidaknya terhadap Alkitab, tidak tergantung dari hamba Tuhan atau bukan, tetapi sangat tergantung dari pribadi yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir yang saya ingin ketengahkan untuk kita renungkan adalah kebesaran dan keluasan Tuhan yang tidak mudah dipahami. Kebesaran dan keluasan Tuhan yang tidak mudah dipahami. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya dapat mengatasi tekanan ketakutan para murid, tetapi turunnya Roh Kudus memiliki arti jauh lebih besar.
lebih luas, lebih luar biasa daripada sekedar melepaskan dari tekanan dan ketakutan mereka, saudara. Ini yang saya ajak saudara merenungkan, jangan-jangan kita ini terjebak, waduh kita ini sekarang takut sama virus dan itu bukan sesuatu yang aneh, masuk akal kalau sekarang ini. Tapi jangan-jangan ini berkaitan dengan hari Paskah dan hari Pentakosta ini, ada rencana besar Tuhan apa? Ya, dengan peristiwa ini yang kita belum ketahui. Nah, mari kita cari, saudara. Roh Kudus adalah Allah sendiri, ingat. Tadi yang kita renungkan tadi. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Nanti di ayat 17 dikatakan, dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi para murid Yesus mengenal Roh Kudus. Coba bertanyalah kepada diri saudara sendiri, apakah saudara paham akan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus berkata, dunia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia, gitu loh. Nah, jadi menurut pernyataan Tuhan ini kalau saya renungkan, nah berarti kalau ada orang yang tidak mengenal Roh Kudus, jangan-jangan tidak termasuk yang oleh Tuhan Yesus dikatakan kamu. Karena dikatakan kalau nanti penghibur itu datang, Roh Kudus datang, penolong itu datang, dunia tidak mengenal Dia, tidak mengenal Roh Kudus. Tapi kamu, para murid, mengenal Dia. Mari kita tanya diri kita sendiri, halo, yang di rumah, bertanya juga, kira-kira aku mengenal Roh Kudus atau enggak? Aku paham, aku tahu enggak sama Roh Kudus? Kalau enggak tahu, jangan-jangan kita bukan murid Yesus, saudara. Hanya kita mengaku-ngaku murid Yesus, tapi Yesus tidak mengakui kita sebagai muridnya. Yang namanya kenal Tuhan itu seperti itu. Kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mengenal kita, saudara. Nah, kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita, berarti kan Yesus pada akhir zaman akan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyah dari hadapanku, para pembuat kejahatan. Nah, itu sih pokok bahasan tersendiri, tapi ada hubungannya dengan hal ini. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah hal gaib, bukan sembarangan. Roh Kudus menyangkut keselamatan jiwa banyak orang, dan ternyata bukan hanya untuk menolong para rasul itu, saudara. Roh Kudus menolong dan memperlengkapi para murid dengan kuasa dan karunia-karunia roh. Jangan lupa. Roh Kudus membuka pertolongan luar biasa itu semakin luas, karena Roh Kudus jauh lebih luas jangkauannya dibanding dengan Tuhan Yesus ketika masih dibatasi dengan tubuh manusiawinya. Nah, ini makanya saya sebut poin ini, judul kecilnya adalah kebesaran dan keluasan Tuhan yang tidak mudah dipahami. Dan jangan lupa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh adalah satu. Nah, penerapan dalam masa-masa seperti sekarang ini, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sedemikian bodoh akan firman Tuhan, bodoh akan kehendak Tuhan? Sudahkah kita mengenal Roh Kudus, menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Pada peringatan hari pencurahan Roh Kudus ini, semestinya kita semakin mendalami pengenalan, mendalami dan menghidupi kenikmatan dipimpin Roh Kudus. Kata penutupnya adalah, asah diri kita semakin peka memahami kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Asah diri kita semakin peka memahami kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka proses berikutnya mari kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan dipuji, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini peringatan hari Pentakosta, maka saya nanti ingin mengajak dan mendoakan. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tapi saya akan berdoa buat saudara, khusus yang merasa belum dipenuhi Roh Kudus. Yang merasa belum dipenuhi Roh Kudus, mari kita nanti bersama-sama berdoa, supaya hari ini saudara dipenuhi Roh Kudus. Bahkan saudara yang ada di gereja ini juga, kalau ada yang belum menyadari bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus, mari kita minta. Karena Roh Kudus itu bisa diminta. Saya tidak sempat membuka ayat-ayatnya, saudara ya. Waktunya tidak cukup, tapi baiklah kita yang ada di sini sekarang, mari kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi di hari Pentakosta ini kita minta Roh Kudus yang luar biasa ini bukan sekedar melepaskan kita dari tekanan ancaman virus corona, tetapi kita minta Roh Kudus berkarya lebih besar.
ada rencana Tuhan yang lebih besar. Itu yang kita kejar, supaya kita ada di pusat kehendak Tuhan itu dan ikut di dalam rencana Tuhan itu. Saudara, sekali lagi dalam saat teduh, biarlah masing-masing bersaat teduh. Apakah ada di antara saudara yang merasa bahwa saudara belum penuh Roh Kudus? Saudara, yang namanya penuh Roh Kudus itu yang namanya penuh atau roh yang tinggal. Roh itu pribadi, roh itu oknum. Dan roh itu bisa berkomunikasi, tentu karena dia adalah Tuhan sendiri yang bertahta dalam kita. Oleh karena itu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menyadari. Kalau ada orang yang berkata bahwa ya aku belum sadar, belum dipenuhi Roh Kudus, tapi aku percaya sudah penuh roh, itu ngawur saudara. Tapi kalau yang dipenuhi Roh Kudus, saya pastikan bahwa orang mengenal Tuhan yang bertahta, yaitu Roh Kudus yang bertahta dan menuntun kepada jalan yang lebih besar, kepada jalan yang lebih benar dan kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari di hari Pentakosta, peringatan hari Pentakosta ini, mari kita minta. Dan saudara sekali lagi yang di rumah, mari kita bangkit berdiri semua. Kita bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri. Yuk, sekarang kita pujikan pujian untuk Tuhan, lalu kita menyembah Tuhan, dan nanti kepada barang siapa yang belum penuh Roh Kudus, mari kita minta. Saudara minta dan bersama-sama dengan saya akan mohon kepada Tuhan supaya kita semua tanpa terkecuali dipenuhi Roh Kudus hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami persembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa saudara, dan biarlah di dalam saat teduh ini kita kembali merenungkan lebih dulu. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tetap dalam saat teduh pujilah Tuhan dengan jiwamu. Biarlah saudara mengucap syukur karena sudah dipenuhi Roh Kudus, dan mari kita mentaati akan pimpinan Roh Kudus itu, sehingga hidup kita semakin bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang penuh, yang belum penuh dengan Roh Kudus, saya ingin berkata kepada saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, mari walaupun Anda di rumah, bahkan nanti saya boleh katakan kalau ibadah ini, karena ibadah ini direkam dan akan diunggah di YouTube, kalau saudara mengikuti ibadah ini lama sesudah ini, bahkan mungkin bertahun-tahun sesudah ini, tetapi saya sudah minta kepada Tuhan supaya momen ini dipakai Tuhan hadir kepada saudara. Karena itu biarlah saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bersama dengan saya minta kepada Tuhan sungguh-sungguh supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara-saudara, oleh karena itu mutlak setiap murid Kristus dia harus memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Yesus, disebut apapun, Roh kebenaran, Roh suci, dialah Roh Tuhan itu sendiri. Karena itu mintalah supaya kita benar-benar lebih sempurna lagi, lebih disempurnakan kepengikutan kita akan Tuhan dengan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan kalau nanti kita sudah minta, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Injil bahwa Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Karena itu kalau sudah minta, pakai iman, minta iman kepada Tuhan. Dan iman itu kita pakai berkata bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadilah seperti yang engkau percaya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan itu di beberapa peristiwa dicatat di kitab Injil. Karena itu sekarang saya minta saudara-saudara yang merasa belum dipenuhi Roh Kudus, saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus dan benar-benar mengikuti ibadah ini, baik yang ada di sini, yang ada di rumah, baik yang mendengarkan rekaman ibadah dan doa ini jauh sesudahnya, percayalah bahwa Tuhan menggunakan semuanya ini untuk hadir di dalam hidup saudara. Karena itu saya minta saudara mengangkat tangan bersama dengan saya. Saya mungkin tidak melihat saudara saat ini secara mata telanjang, tetapi Roh Kudus yang luar biasa itu, kehebatan, kedahsyatan yang di luar akal kita itu akan menolong kita sehingga saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari yang belum penuh Roh Kudus memohon kepada Tuhan dan bersama-sama dengan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan kepada kami mengingat kembali peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur kepada kami yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Berikan kepada kami untuk hidup taat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus itu, sehingga hidup kami semakin didapati benar dan semakin berkenan kepada Tuhan. Sedangkan kepada kami yang saat ini mengangkat tangan, punya kerinduan hati dengan sungguh-sungguh ingin dipenuhi Roh Kudus, sesuai dengan firman-Mu bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu oh Tuhan, kami dengan kerinduan hati, tanpa kami melihat siapapun dan dilihat siapapun, tapi kerinduan hati kami ini dilihat oleh Tuhan. Tuhan, kami mohon semua yang mendengarkan suara ini, suara doa ini kepada Tuhan, dan rindu dipenuhi Roh Kudus, saat ini juga Tuhan memberikan dan Roh Kudus penuh atas semua orang yang menginginkan, yang rindu, yang mau menerima Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus memenuhi dan menuntun hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Kami sesuai dengan firman Tuhan kewajiban berdoa. Karena Tuhan berkata, kami tidak menerima apa-apa karena kami berdoa. Sekarang kami berdoa Tuhan. Dan ketika kami berdoa, Tuhan memberikan kepada kami sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Tuhan memberikan dan menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata supaya kami minta Roh Kudus memenuhi kami. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehabis doa ini selesai, maka kami menjadi orang yang lain dengan sebelum doa ini, karena sekarang kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan berikan kepada kami semakin merasakan bahwa Tuhan bertahta di dalam kami dan membawa kami ke dalam kebenaran, membawa kami ke dalam
kebaikan, kedahsyatan, kekudusan Tuhan yang membawa kami semakin sempurna dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan jika sebentar kami setelah selesai berdoa ini, kami juga ingin mempersembahkan persembahan kami sesuai dengan urutan ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati persembahan kami. Kami tahu persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu dengan cara apapun juga persembahan ini dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka persembahan itu Tuhan kuduskan. Dan Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk lebih lagi di waktu yang akan datang, memberikan persembahan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Karena kami sudah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Anakmu ini berhenti menyampaikan firman Tuhan karena berbagai keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami sehingga firman-Mu semakin berbuah, semakin dapat kami hidupi dan semakin menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta gereja kita pada hari ini, semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang pada minggu ini masih ditiadakan. Informasi penggembalaan yang berlaku adalah masih informasi penggembalaan yang paling akhir, yaitu informasi penggembalaan yang ketiga. Selama ibadah dilakukan secara streaming, maka persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing atau dimasukkan ke dalam peti persembahan di gereja yang selalu tersedia pada jam-jam kerja dari hari Senin sampai Minggu jam 8.30 sampai jam 12 WIB. Bagi yang ingin mentransfer persembahan dapat ditransfer ke rekening BRI Purwodadi nomor 0076 01 011 033 534 atas nama Gereja Betel Indonesia Purwodadi. 0076 01 011 033 534 atas nama Gereja Betel Indonesia Purwodadi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan melalui nomor-nomor yang tertera di warta gereja. Mari kita bangkit berdiri untuk membacakan visi dan misi Gereja Betel Indonesia yang didasarkan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan segera melepaskan dari pandemi penyakit, dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan kami dapat hidup normal kembali. Kami mohon orang-orang-Mu yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari penyakit ini. Tuhan berikan kepada kami umur panjang dan kemampuan bagi kami untuk melayani Tuhan lebih baik lagi oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami terus dalam keamanan yang dari Tuhan, ketertiban dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya kami meraih kemajuan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati kami semua, menambah-nambahkan mutu iman, bobot kepercayaan dan kedewasaan kerohanian kami, juga jumlah kami, ribuan orang Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan tambahkan dan kepada kami Tuhan berikan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pekabaran Injil, sehingga kami melihat Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, kami semua semakin diberkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk permohonan gedung gereja permanen Tuhan yang terus memberkati dan mendengar doa kami. Bapak, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, baik di Purwodadi Gerobogan maupun di kota-kota kami di mana kami mendengar doa ini, di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan memberkati sehingga di kota kami ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang ulang tahun. Tuhan berikan panjang umur, rezeki yang lancar dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan, dan semua kami Tuhan bawa dalam kesempurnaan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan Tuhan memberkati kami selesai ibadah ini, melanjutkan kegiatan kami masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, kapanpun waktunya dan dimanapun saudara berada, saudara mendengarkan doa ini, mari kita menyelesaikan ibadah ini dengan mengangkat hati kita dan menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati segala usahamu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan terobosan baru dalam hidupmu sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Tuhan memberikan kepadamu penjagaan, ketertiban, keamanan. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.